press conference. Mendapatkan diri Tunggu nanti ya. mendapatkan diri sebagai caleg dari PAN Herald. Ayo Bang, Oke, urus nanti akan aku jawab pas kita press conference, oke? Siap. Ditunggu ya guys, makasih. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Belum 19 tahun, anak Pasha Ungu ingin nikah muda. Belum genap berusia 19 tahun, pesinetron Keisha Alvaro sudah berniat untuk menikah muda. Putra sulung Oki Agustina dari Pasha Ungu ini ingin menikah muda lantaran terinspirasi dari kedua orang tuanya. Melihat keinginan sang putra, Oki Agustina sama sekali tidak merasa keberatan jika Keisha berniat menikah muda. Hanya saja, kata Oki, putranya itu harus benar-benar merasa siap bertanggung jawab sebagai seorang suami nantinya. Karenanya Oki menerapkan kriteria tertentu untuk wanita yang kelak diperistri oleh Keisha. Di samping bisa membahagiakan putranya, Oki ingin calon istri Keisha juga bisa klop dengannya. Berikut wawancara dengan Keisha dan Oki. Jangan sampai laki-laki itu kalau dia ikhlas sama itu kan dari pasangan kan bikinnya jauh dari kriterianya apa sih Ki? Kira-kira yang pas tiganya Bunda juga akan lupa. Bunda nih ambil soalnya kadang-kadang udah ini sama orangnya nih sifatnya sama dia tapi emang orang tua namanya gitu ya, ada aja feelingnya tuh bener dibilang jangan namanya ini dipaksain bener kejadian ada aja yang bikin ribet gitu. Tapi juga sharing nggak ke Bunda gitu, Bun, aku gini ya. Oh sharing pas pak. Oh jangan sih berantem Dia emang ketawa doang. Gak. berantem kan telepon mangsi coba ya. Iya. Berantem bun, berantem. Gitu. Oh selalu telepon Bunda kalau berantem. Tapi Bunda suka cari ngasih solusi nggak? Oh, kamu begini Bunda ngasih solusi tapi dia juga bukan orang tua yang terlalu campur juga kan. Lebih ke nguatin anaknya aja sih. Kadang juga kadang kalau misalnya emang si cewek ini udah kenal sama Bunda, kadang Bunda juga suka ngomong sama ceweknya. Jadi emang Mantan suami Vena Melinda tak mau komentar terkait kasus KDRT yang diderita mantan istri. Seperti yang diketahui, Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan ke polisi atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut pun membuat Ferry Irawan saat ini ditahan oleh pihak kepolisian. Dan baru-baru ini, Ferry Irawan baru saja mengajukan gugatan cerainya terhadap Vena Melinda. Menanggapi hal tersebut, mantan suami Vena Melinda, Ivan Fadila, mengungkapkan bahwa dirinya hanya bisa memberikan dukungan kepada anak-anaknya akan masalah yang dihadapi sang ibu. Namun Ivan Fadila mengungkapkan bahwa dirinya hanya memberikan saran dan nasihat tentang masalah ini hanya terhadap anaknya. Sedangkan untuk Vena Melinda, Ivan Fadila tidak memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat. Lebih lanjut, Ivan Fadila berharap agar masalah Vena dan Ferry bisa segera terselesaikan. Berikut keterangan dari mantan suami Vena Melinda. Inginkan bahwa ada untuk anak, ada untuk istri, untuk perempuan, untuk suami. Karena namanya kekerasan dalam rumah tangga itu tidak harus melulu sama istri gitu loh. Banyak gitu, ke anak juga ada, ke kakek ada, ke nenek ada, anak terhadap orang tua juga ada. Jadi, nah saya pikir itu yang jadi concern dia sebagai anak muda milenial. Tapi melihat Feral dan Atala menghadapi masalah dari Mama Vena sendiri, kalau Ivan melihatnya sikap dari mereka berdua seperti apa? Ya saya pikir untuk anak seumur mereka sangat wise lah, gitu lah. Sangat bijak menanggapi hal ini. Karena saya lihat dari respon mereka, dari jawaban mereka, apa yang ditanya itu memang mungkin walaupun namanya milenial meledak-meledaknya pasti ada ya, tapi secara umumnya saya lihat dia bisa menahan
banyak emosi itu dengan cara lebih bersabar dan bertindak lebih bijaksana lah. Kabar selanjutnya datang dari Ariel Noah yang habiskan jutaan rupiah demi belanja online. Ariel Noah mengaku kerap kali kalap saat belanja online. Hal itu dikarenakan transaksinya yang mudah dan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Diakui Ariel jika belakangan ini ia menghabiskan banyak uang untuk belanja online seperti belanja kayu mainan, kamera hingga makanan. Saking kalapnya, mantan kekasih Luna Maya itu bisa menghabiskan uang hingga puluhan juta rupiah untuk belanja online perharinya. Lebih lanjut, Ariel menuturkan bahwa ia tidak khawatir tertipu untuk belanja online. Hal itu dikarenakan saat ini belanja online sudah ada jaminan asuransi. Berikut wawancara dengan Ariel Noah. Yang bagus. Tapi emang suka menggunakan gadget sendiri atau? Itu sudah kayaknya kita semua sering ya pakai itu. Hari ini tadi gue pakai wax gue ketinggalan, akhirnya digosenin dulu. Status turun dong. Itu sangat-sangat terkait sama kehidupan sehari-hari kayaknya. Tapi kalau sendiri termasuk yang hedon nggak sih untuk belanja barang-barang via online segala macamnya gitu, pakai gosen, kalap gitu? Kalau kalap sering. Ya maksudnya kalau belanja online itu malah bagian yang paling sering dilakukan karena kan gue susah ya kalau mau keluar. Sebenarnya kalau misalnya mau cari sesuatu mesti kemana dulu itu agak menyita waktu. Jadi memang lebih sering dari rumah kalau belanja. Apapun itu. Itu belanja apa sih? Belanja apa? Biasanya, macam-macam. Gue bisa sebutin banyak sih, banget. Terakhir gue belanja kayu lagi. Jadi terakhir gue belanja kayu lagi, ada kayu kunci kemarin. Habis itu mainan biasanya. Sofian. Apa lagi? Kalau makanan ya tiap jam 12 malam biasanya. Banyak. Kabar selanjutnya datang dari Verrel Bramasta resmi jadi anggota Parpol. Wakil Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional Putri Zulia Savitri menyebutkan Verrel Bramasta menjadi kandidat yang sangat cocok untuk menjadi ketua milenial sebuah partai. Menurutnya milenial partai merupakan sayap partai yang disiapkan untuk menjadi tempat anak-anak milenial termasuk Verrel Bramasta. Putri Zulia Savitri mengatakan penetapan Verrel Bramasta sebagai Ketua Umum Milenial Partai berlambang matahari putih itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Partai masih membahas proses pembentukan sayap organisasi tersebut. Hadirnya Verrel Bramasta diharapkan membuat kalangan milenial lebih semangat dan termotivasi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Seperti diketahui, Verrel Bramasta resmi menjadi kader sebuah partai pada Kamis 9 Februari 2023 kemarin. Aktor tampan itu membeberkan 3 alasan dirinya bergabung menjadi kader partai. Menurutnya, alasan pertama, tergerak bergabung ke partai lantaran melalui partai politik bisa membantu lebih banyak orang. Alasan kedua, Verrel Bramasta mendapat inspirasi dari orang tuanya yakni Ivan Fadila dan Vena Melinda yang lebih dulu terjun ke dunia politik. Dan alasan ketiga, mengapa Verrel bergabung di partai politik? Katanya, terjun ke dunia politik dan membantu banyak orang akan membuat orang tuanya bangga. Berikut keterangan dari Verrel Bramasta. Indonesia dan juga dunia politik gitu. Tapi kalau seandainya insya Allah aku kepilih, ya ini akan menjadi tanggung jawab yang paling berat aku mungkin ya. Karena dipercaya sama rakyat, diberikan tanggung jawab yang sangat berat ya. Sama seperti keputusan aku dulu memilih ke dunia entertainment, aku harus benar-benar stick sama keputusan aku, harus melakukan semaksimal yang aku bisa, harus benar-benar sukses dan benar-benar menjaga amanat dari rakyat. Verrel tadi sempat Papa bilang Verrel curhat dengan Papa karena ngerasa di dunia entertain seperti di dalam tahanan kota. Kenapa? Apa karena memang sudah begitu mengurangi di dunia entertain sampai akhirnya mengambil langkah untuk berpolitik? Bukan tahanan kota sih sebenarnya, mungkin ya yang kayak aku bilang tadi ya, kalau di dunia entertainment benar yang Om Eko bilang, kita bisa berkarya, kita bisa buat orang lain senang, cuman
yang bisa kita bantu mungkin hanya sekedar ruang lingkup keluarga kita, sahabat kita, atau mungkin orang-orang sekitar kita yang tim kita gitu. Ruang lingkupnya sebatas itu aja gitu. Cuman ketika aku ngobrol sama papa, ngobrol sama mama, ngobrol sama Kak Putri, gimana aku ngeliat Kak Putri juga selalu turun ke dapilnya, bisa ngebantu banyak orang, bisa bikin orang lain senang gitu. Maksudnya banyak banget yang bisa dilakuin kalau kita menjadi pejabat dan kita di dunia politik gitu. Dan itu akhirnya aku pikir ya udah deh, aku rasa cukup lah maksudnya untuk kebahagiaan diri. Di usia yang tak lagi muda, Anya Dwinov belum kepikiran menikah. Lebih dari 10 tahun berpacaran, Anya Dwinov belum kepikiran menikah dengan kekasihnya yang bernama Hadi. Bukan karena punya trauma. Anya Dwinov mengaku memang belum mendapatkan panggilan untuk naik pelaminan. Penyiar radio itu menyebut tujuan hidupnya terbilang agak berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Terlebih, ia enggan melakukan sesuatu jika bukan atas sebuah pemikiran dan kehendaknya sendiri. Menurut Anya, hal tersebut lantaran ia menghindari tindakan menyalahkan orang lain di masa depannya kelak. Berikut wawancara dengan Anya Dwinov. Menyakiti mereka, apa yang dapat merugikan mereka, harapannya apa, tapi hanya sebagai bahan pertimbangan, bukan sebagai keputusan aku. Karena apa? Aku bukan tipikal orang yang mau mencari kambing hitam atas keputusan aku yang salah. Kayak contoh, kesalahan aku berinvestasi di kuliah, aku tidak menyalahkan siapapun kecuali diri aku sendiri. Ya selesai di situ. Gak ada unsur kayak Petro, dia lumayan menyalahkan mamanya karena itu kan mamanya yang menaruh keputusan di sana. Aku gak melakukan itu karena ini pure dari keputusan. Dan itu aku itu prinsip cara menjalankan hidup. Tidak pernah mau mengambil keputusan karena desakan atau dorongan dari orang lain. Sehingga kalau aku melakukan kesalahan yang salah, jadi kalau aku mengambil keputusan yang salah, aku tidak pernah menyalahkan siapapun karena itu adalah keputusan aku. Tapi memang selama ini pandangannya terhadap pernikahan apa sih banyak sampai akhirnya belum terpanggil? Pernikahan itu adalah suatu komitmen yang bagus, baik, orang yang memutuskan. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.